Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ada salah satu kebijakan dari Kang Deddy kemarin ya, yang meliburkan sopir angkot ya di puncak. Itu tujuannya untuk mengurangi kemacetan arus mudik atau liburan yang terjadi di situ. Tapi yang sangat mengecewakan teman-teman ya, yang menimbulkan geraman dari netizen bahwa ada kompensasi yang diberikan ke sopir angkot dipotong juga oleh Dishub ya. Jadi lewat kanal YouTube-nya sendiri Kang Deddy kemarin langsung mengkonfirmasi kepada sopir angkot. Di situ ada memang fakta yang disajikan bahwa benar ada pemotongan. Tapi entah apa yang terjadi setelah video itu teman-teman, besoknya ada klarifikasi dari orang yang sama bahwa itu tidak benar dan akan dikembalikan ya. Ini menimbulkan pertanyaan ada apa teman-teman ya, yang menarik untuk kita reaksi bersama. Jadi gimana video lengkapnya teman-teman? Ini dia. Ada informasi yang kita dapatkan bahwa insentif atau bantuan dari gubernur untuk para supir angkot itu ada pemotongan, sehingga nyampainya cuma 800. Tapi saya ngutus Haji Mumu ya hari ini untuk mengecek ke Bogor, memastikan apakah benar nggak bantuan itu ada potongan. Ya Haji, sudah nyampe Haji? Sudah Pak, aman. Oh, sudah. Ini sekarang Haji posisi di mana? Di Bogor Pak, di tempat kumpulnya angkot. Oh, tempat sopir-sopirnya banyak nggak di situ? Supir-supirnya udah di rumah masing-masing, cuman ini ada pengurus sama koordinator sama yang punya angkot Pak. Oh, sepengurus apa Pak Haji? Ini buat dari ini seksi, komunitas seksi ini Pak. Apa? Dari komunitas seksi Pak, anak buah Pak Hajis. Oh, komunitas seksi. Apa itu komunitas seksi? Kayak kelompok itulah. Oh, organisasi. Komunitas seksi tapi sopir angkot. Iya, supir angkot Pak. Oh, Bapak namanya siapa? Emen Pak. Emen. Nah, si Emen orang mana? Ada orang Bogor Pak. Orang Bogor. Pak Emen teh di mana Bogornya? Di Gadog Pak. Orang Gadog. Udah berapa lama jadi sopir angkot? Dari zamannya store 10.000 Pak, sekarang udah 150.000. Oh, store 10.000. Jadi zaman store 10.000 ya. Berarti store 10.000 itu tahun 97. Pak. Hah? 95. Iya 95, 96. Ya. Karena tahun 95, 96 tuh booming angkot Pak. Angkot booming. Ya, angkot Pak. Angkot booming, diminati orang. Ya. Kemudian trayek-trayeknya Ya. tuh dolar, laku. Iya Pak. Sopir angkot zaman itu zaman gagah-gagahnya Pak. Benar Pak. Iya kan? Lama zaman diskotik Pak. Oh, zaman gagah tak bisa nyandung hari teman sopir angkot teh. Oh, enak mah saya Pak yang nyandung ke. Itu zaman 10.000. Waktu zaman 10.000 jadi supir angkot dapat sehari berapa? Dapatnya kadang-kadang 5.000, 7.000 Pak. 5.000, 7.000 ya, store 10.000. Oh, 5.000, 7.000 tahun 96 mah gede, Pak. Iya, emang Pak. Beda sama sekarang Pak. Sekarang Bapak setor berapa? Sekarang 150.000 Pak. Sekarang 150.000. Penghasilan Ya. seharinya Bapak dapat berapa? Buat paling dapat 70.000 dan 20.000 Pak. Itu paling. Jadi kalau dapat sehari 150.000 teh udah gagah we nya. Nah, kagak Pak, itu sama setoran Pak, setoran 150.000, paling buat kitanya 70.000 Pak. Ya artinya kan pendapatan angkot itu Bapak itu rata-rata 200 sampai 250 Iya betul Pak. sehari, dipotong setoran, potong bensin. Iya Pak. Nah, yang menjadi penyebab angkot turun drastis tuh satu, banyaknya Gojek, Grab. Banyak Gojek, banyak Grab. Terus punya motor pribadi Pak. Motor Kalau pribadi. punya motor pribadi Pak. Motor pribadi, mobil pribadi. Iya. Kalau skema angkot begini Pak, kalau saya punya skema misalnya, saya melobi perusahaan mobil listrik, Iya. terus mobil listriknya dibuat taksi, Ya. kemudian taksinya langsung ke sopir angkot tanpa DP, sopir angkotnya nanti nyetorin taksinya, bisa nggak begitu Pak? Coba tadi pikir-pikir dulu Pak. Jadi Bapak tuh nggak ngasih DP, pegang taksi misalnya, kemudian tinggal nyetorin aja ke taksinya dalam sekian tahun, taksinya lunas, tapi tanpa DP, Iya. tapi hidup dari setoran. Pikir dulu Pak. Nah, dimusyawarahkan dulu ke teman-teman yang lainnya Pak. Misal ini mah gagasan saya itu diantaranya itu. Apa, Pak?
gitu, atau bentuknya angkotnya dimodifikasi, misalnya angkot jurusan puncak mana, didesainkan, dikasih gambar puncak, kemudian tempat duduknya dibenerin model wisata, ada musiknya, orang naik wisata borongan ke puncak naik angkot tapi keren. Mau sih mau Pak, cuman yang sekarang punya angkot gimana Pak nasibnya Pak? Oh etanya karunya boga angkotnya nasibna kumaha. Karunya dulu. Di sini pemilik tuh ada berapa orang tuh pemilik tuh? Jadi ayeuna teh supir atoh tapi nu boga angkotna riweuh. Nah sekarang bagaimana, kan uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500. Iya. Nah yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini Pak, mendapatkan uangnya dari 1 juta Pak ya. Bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget Pak 200.000. Oke, berarti dipotong 200.000. Iya Pak. Yang motongnya siapa? Itu Pak dari Dishub sama KKSU. Iyalah, itulah nanti saya akan ngambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai hal yang seperti ini. Tidak boleh hal-hal yang kecil seperti ini masih diambil juga. 1 juta ambil 200. Luar biasa. Kamu yang ngambil segera kembalikan. Kalau enggak saya proses. Nah gitu sebetulnya ya, atas dasar mungkin peringatan yang disampaikan oleh Kang Deddy, membuat yang disebut tadi oleh Kang Emet atau siapa namanya di situ mulai tidurnya nggak nyenyak mungkin sebetulnya ya, sehingga besoknya langsung ada klarifikasi terkait dari narasumber tadi dan dari Dishub juga begitu ya. Video lengkapnya silakan tonton di channelnya Kang Deddy ya. Jadi gimana sih klarifikasi dari Dishub dan tadi narasumber tadi sebetulnya ya, ini dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben sebagai perwakilan dari Supir Angkot Jawa Selama Bogor. Dengan ini mengklarifikasi untuk masalah yang kemarin, karena masalah itu semuanya tidak ada benarnya. Adapun jumlah sekian, terus alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan Dishub atau Organda dan langsung akan dikembalikan ke supir angkot. Itu mungkin semuanya jumlahnya 11.200.000. Itu mungkin akan dikembalikan hari ini juga ke para supir angkot, dan para supir angkot yang merasa dipotong ataupun yang memberikan maaf yang sebesar-besarnya, karena ini bukan tragedi atau bukan masalah ya, ini hanya salah paham ataupun apa adanya. Mungkin hari ini juga dengan kasus tersebut atau permasalahan tersebut akan diklarifikasi dan selesaikan dengan hari ini juga. Mungkin itu saja. Untuk Dishub dan organa segalanya itu hanya ada yang memberikan dan ngumpul waktu pada lokasi. Untuk masalah Dishub dan organa juga tidak ada sangkut pautnya, hanya memberikan di lokasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, klarifikasi juga ini atas nama pribadi saya Pak Nandar ya, panggilannya nama asli Nandar. Jadi klarifikasi sesuai data yang ada, kita di sini kuota yang masuk ke wilayah saya jalur puncak 430 ya, total. Kita punya bukti. Terus yang terdaftar di sini yang sudah kebagian ada terdaftar di sini. Jadi saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih, itu total nilainya setelah diakumulasi totalnya 11.200.000. Nah, rekan-rekan udah sepakat, kita kembalikan. Dan saya mohon maaf juga karena di situ waktu itu waktunya mendesak, kami tidak ada waktu lagi untuk mendata. Jadi apa adanya yang didata di lapangan yang sehari-hari narik. Ya. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian,
itu tidak ada di lapangan, makanya kami tidak terdata semuanya. Nah, mungkin penyampaian saya sampai di situ mohon maaf, dan saya mohon maaf untuk Dishub, untuk Organda. Saya tidak ada sangkut paut ke masalah Dishub, tidak ada istilahnya ada imbalan ke Dishub, sama sekali tidak ada itu. Makanya perlu kita sekarang saya dipertemukan dengan Bapak Emen, minta klarifikasi seperti itu. Ya, itulah yang saya dapat sampaikan. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Udah. Nah itu sebetulnya mungkin kenapa sih masyarakat senang sekali dikerjain lah, kita sebut dikerjain ya. Karena tinggal disenggol sedikit saja langsung rakyat kecil klarifikasi. Tapi sebenarnya ini menjadi fatal sebetulnya. Saya yakin sih video netizen yang menonton video ini tahu kok ya. Ketika ada penyampaian di saat ada kalimat yang ditekankan, itu ada penekanan sebelumnya sehingga kalimat pada saat penyampaian itu ditekan begitu ya. Kalau memang tidak ada segala sesuatu, tapi dengan sendirinya kan ini sudah jelas bahwa memang benar ya apa yang disampaikan oleh Kang Emen kemarin ya, bahwa ada pemotongan. Tapi setelah memang ada teguran dari Kang Dedi, dikembalikan. Jangan memotong duit insentif supir angkotnya, kurang sumpahkeun tah. Tiap maneh rek kreup sare, dinu ceuli maneh aya nu ngagolowok kiri. Lembok tah hese sare. Terus unggal maneh hitu teh urang sumpahkeun tah nu kaluar nu bujur maneh lain angin, tapi haseup knalpot lebok tah. Tiap maneh hitut maneh kudu cek emisi. Karena masalah itu semuanya tidak ada benarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celoteh Abah di sini. Pernyataan kemarin antara gubernur dengan supir angkot yang mengeluh adanya pemotongan dari oknum Dishub dan lain-lainnya, dan kemudian di akhir video itu dia mengatakan siap mengklarifikasi dan dinyatakan sebagai pemerasan, pemalakan dan perbuatan kriminal. Tapi hari ini dalam video yang terbaru ini dinyatakan klarifikasi. Aneh. Saya pikir karena ini sudah menjadi sebuah presiden buruk dan telah terjadi, faktanya adalah pemotongan dan pendistribusian di luar ketentuan ataupun distribusi yang dialokasikan untuk supir angkot atas dasar kebijakan gubernur, maka dapat dipastikan harusnya proses hukum harus dilakukan kembali tanpa kemudian mengesampingkan klarifikasi yang sekarang sedang beredar. Dan kepada Polres Bogor khususnya segera tindak lanjuti saja ya, teliti apakah ada perbuatan pidana di sana, termasuk perbuatan pemalakan, pemerasan dan lain-lainnya. Jika itu memang terbukti unsurnya, maka segera proses. Gak usah lah pakai klarifikasian, karena faktanya kan sudah ada keluhan dan sudah ada pemotongan. Jadi kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak, rakyat sedang susah hari ini, semua sedang susah, jangan kemudian diiming-imingi lalu kemudian faktanya begitu lalu ada perdamaian. Harus ada sebuah punishment yang real, lalu penegakan hukum juga yang pasti. Saya pikir inilah letak antara kepatuhan dan kepatutan yang harus berjalan seirama dalam penegakan ya aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun penegakan hukum. Salam percaya Abah. Jumpa lagi kita guys. Ini super kadang-kadang hot, tapi aduh, ini sebenarnya nggak enak dibacain berita ini. Gila ini beritanya ini. Kita lihat judulnya dulu biar paham. Habis baca dulu, ada yang mau komen aja. Kompensasi Deddy Mulyadi, ini Gubernur Jawa Barat nih, buat sopir angkot di Puncak
diduga disunat 200.000. Aduh. Padahal buat orang susah ini, ya kan, supir angkot, ya kan. Terus pada saat Lebaran mereka nggak narik, gitu ya kan. Dikasih kompensasi. Nah, kita langsung aja ke TKP. Tapi disunat. Langsung aja ke TKP. Kita baca beritanya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kompensasi kepada para supir angkot di jalur puncak. Mereka diminta tidak beroperasi selama sepekan libur Lebaran. Selama sepekan nggak nyari duit gitu, ya. Kompensasi yang diberikan kepada para sopir angkot berupa uang tunai dan sembako dengan nilai 1,5 juta. Itu terdiri uang tunai 1 juta dan uang sembako senilai 500.000. Pantauan di lapangan angkot masih terlihat beroperasi di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Rabu tanggal 2 bulan 4 atau H+2 Lebaran. Diduga uang kompensasi dari hasil kebijakan Deddy Mulyadi disunat. Astaga. Disunat. Kita lanjut lagi. Kabid Lalim Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasi mengatakan dirinya menerima sejumlah laporan perihal kompensasi yang diterima sopir tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Itu ada yang laporan, cuman untuk pembuktian saya lagi mantau betul nggak, gitu ya kan. Dadang mengungkapkan dari laporan itu sopir angkot hanya mendapatkan uang 800.000 dari total 1,5 juta. Ya, 1 juta ke 800.000 berarti ada potongan karena 500.000 bentuknya subsidi barang bukan uang. Itu yang dapat informasi, kita lagi pantau. Disunat, bayangin aja buat orang susah ya, disunat deh. Selidiki bagaimana itu. Lebih lanjut, Dadang mengatakan ada sekitar 653 sopir angkot dari 3 trayek Cisarua Bogor, Bogor Pasir Muncang, dan Bogor Cibedung yang diberikan kompensasi. Ia menegaskan jika hasil pemantauan yang dilakukan sesuai dengan laporan para supir, pihaknya akan melakukan penindakan tegas. Harus itu. Lanjut lagi nih. Kalau misalkan betul, kita akan koordinasi dengan kepolisian. Saya lagi mantau laporan udah banyak, cuman masih kita pantau. Itu seperti itu. Selain itu, Dadang juga mengimbau kepada masyarakat jika melihat angkot yang masih beroperasi untuk melaporkan kepada petugas Dishub, silakan laporkan ke petugas. Kami kan nggak tahu posisi angkotnya di mana. Kalau kelihatan sama kita pasti langsung ditindak. Itu luar biasa. Kompensasi yang buat supir angkot agar dia tidak beroperasi selama 5 hari disunat. Aduh, yang tadinya harusnya dapat 1 juta, dapatnya cuma 800. Itulah dia Indonesia. Buat teman-teman komentar saja di sini langsung. Mau komen apa? Boleh, silakan. Like jangan lupa, apalagi di follow. Sip. Sampai jumpa lagi kita di kasus berita-berita yang viral. Dari segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya ini memberikan pembelajaran lah ya untuk oknum-oknum di sana yang dengan tega begitu ya. Enak ya di bulan suci begitu kemarin memakan uang-uang yang bukan haknya begitu ya. Enak ya anak istrinya dikasih makan kayak gitu begitu ya. Yang memanfaatkan lelahnya supir narik di situ ya. Haknya orang dipotong juga. Enak makannya.
Mudah-mudahan sih ini menjadi berkah mungkin ya. Tapi alhamdulillah sebetulnya udah dikembalikan. Ini sebagai pembelajaran, janganlah ya anak kecil yang banting tulang setiap hari juga ngebela untuk bagaimana keluarganya bisa hidup begitu ya, kok dipotong kok tega begitu ya. Ini udah zaman reformasi, zaman kemerdekaan, masih ada yang punya sifat seperti company begitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesehatan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.